satukan hati kita. Kita memulai semua rencana kita untuk pesta hari ini. Kita serahkan semua rencana pemberkatan nikah anak kita, Frans Bago Pardede dengan Anindya Purraja Gugup. Kita satukan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, sungguh kami bersuka cita atas berkat anugerah-Mu Tuhan yang merencanakan pernikahan anak kami Frans Bago Pardede dengan permen kami Anindya Purraja Gugup. Karena Bapa, kami mohon kuasa-Mu, karunia dan Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus berkati keluarga yang baru Bapa dalam nama Yesus. Engkau berkati juga Tuhan orang tua Frans Bapak Bago Pardede dengan Inang Bur Simanjuntak. Karena Tuhan berikan kesehatan, berlimpah-limpah kasih-Mu menyertai mereka Tuhan. Dan Engkau berkati semua keluarga besar kami Bapak, supaya saat nanti kami menjalankan acara pemberkatan nikah dan juga adat sesuai dengan adat Batak. Karena Tuhan menyertai kami. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu tampak dan Engkau ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, damai sejahtera-Mu menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lama anak ya, supaya kau bisa semakin diberkati Tuhan dan keluargamu menjadi Tuhan sebagai arahan hidup. Amin. Amin. Ya anakku yang tersayang, Frans Fernando, mengucapkan selamat, berbahagia sayangnya. Ya, siap. Amin. Tetap hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu, keluargamu, Amin. istrimu, Amin. adik-adikmu, Amin. adikmu Valen, tetap kau perhatikan. Ya sayangnya, Tuhan yang berkati keluarga kalian nantinya. Ya, tetap ingat Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu. Tunggu saya. Bago nyebut dulu. Di naukupan ako prangam tutongan di bagas namin na makapang na magdurog. Kaya niya manggurog. Bilok na tua-tua. Di naukupan hutulhami ang muna. Dia maksiyak sikat ini tukseng na makapang. Dia pala di manubok ngari di panakok di mata nero. Asa nakok matutupak sa ulian, nakok makapasamutan, yang manak na panggabian. Pala niya manggong mabanok kami tuhamuna sa dukna. Dia manggong nami Pardede Bago Sulam Manila. Dia malak-lak nga, dia maunok nga, dia mahata na, dia manirok na. Dia kakamuna, dia paratikyo, matpatukan itong di bagas nami. Mau lihat tema dihamu raja nami. Raja Ari Tonang. Gabi amang bago. Di bagas sa tiktok tutu. Di naong di panakok kamu hami tu bagas muna namara pang nomor 2. Gabi amang bago. Di bagas las niroharo di bagas dami. Ima di nang masada kita. Di sisi ni
rajai ng masadaroha kita di ari na lewat di Tigama di Manogoton di mana margohar si buhay na mamukka ulota Manogoton ima palas takas ni haroronami sesuai dohot pakateota nang ari na lewati raja nami ido na patakat sami dalam ropotok kami maulah tema amang guru lasrohan nami magbigay bagi damuna dia pala tikyon. Jadi tahu tema amang guru tak sungguh dia pangalak perda. maulah tema dito hatta nang dipersaurata di bagasan Manogoton Gabi amang guru gabi. dia hamu raja nami raja di tona Gabi amang guru. Omma silas ni rohanami di sarane rohata di hari nang lewati na patupahon na margohar sibu habuhay Gabi amang na mamuhay agaulaw tulas ni roha mamuhay agaulaw tu na nagsigulaw no tatu sa daryo Gabi amang guru. di son buo kami si banganong songo patutuhon silas ni rohanami ima tu si banganong magwarra Gabi amang so ono pe na janami si banganon na hupasahatami di Manogoton las marohamu dono nai ma songo nai do ini tua asa titin na tinoba main na golang-golang pangarahuna otik susah dia si banganon na hubo kami di Bamuhay di bagas Manogoton amap tadi batama na manabay pasuma-suma silupot mahamir janami mau dati ma dal kamu mana tiga Dia nami sudah mudo. Dia manggung nami bago pagdiri sulak Malila. Dinong takas sudah rohami songo sikatnya kalas muna dalam muna pasang pokang udah muna. Oh loro jana be ketona. Jadi ope dia memahami song dapat duduk nak nami dia pala dulot te Manogoton. Di nama buaya ka ulot da. Ubak asa dalam mau dibaga kalas kawa. Waktu semai hamu saluhna dia manggung nami bago pagdiri sulak Malila. orang semara janami Pagdolo matok kolate kita tu suat pergi ke bersih. Dia pala di kecil di pangnakok di Matanakot di Manuknya Reon. Di nang masih pedus kita. Ima songon di lao mapuai ulota laho mangutuhon. Anak muna gabi nang kelanami gurunami gabi pakamay muna. Dia pala tikot tutu. Tapatu pado kaen sapatok tai ima ulan nama sebuah buai. Alami saja namang guru. Ubak kami di son kita ditanya nami. Nasihat nami bagai kamu dan namang guru nami bagai pagdiri sulak Malila do kompongan. Ison ubak kami dek kesembudu. Asal lang duhon nasihat amon. Dek ketiyo asal lang tutiyo na matutu yak kapatutukat sa dari waktu tuak karena mangiu. Dek saat matutu yak kasakat di waktu dulot sa ngayon. Di patulus tuat di bagasan las kawa. Sorot pe na gue pasat tami. Sorot dekke nama gue ulota. Buah makan uli, buah madadenggan, buah mak kapatutukat ta tujulan nakau satak kang namang yu. Ini don nami sonatan na tutua. Asabako man na makato. Dol na gurin. Wak semang buktu na macaro. Tok soni na kami ula muna na patupahon. Rasa ni solu sak bote tiga. Tuku pasat tami dek to hamuna. Leleng mahita mangugu, totong mahita di bagatan pagkakasar. Jangan kena. Kau sepuluh di luar dah miko. mau lihat tema di basahat na sarohanami tu rupa mutuhan tongdak balan Manogotong sialah pakreho kami asli dohon tolong ngeroham na mga liyon pasok di hami sa lubuk na di Tuhan ima di namang masadaroha kami di Tuhan di Manogotong na di Tuhan nagpaborhaton enak ko namin tu bagas joromi nang menjalo pasok-pasok si perlu mencari jauh siap ko di Tuhan at doon sasahat tu siya di Tuhan jumulo kami mangido to rupamu asa homa totong na pasadahor rohanami homa na mga leon hay pasok to kami di Tuhan saat tu sudi na mangulahon-ulaw namin di bagasat sa daryon kumasahatami tu arupang mo di Tuhan di bagasan losok tas ni rohanami di bagasan Manogotong na di Tuhan prade si paano daw tindumul di jalo namin ang doras subangan kami jumulo paso-paso mo di Tuhan asa tao margogo to kapatang namin margogo kami di Tuhan mangulaw-ulaw namin pagbak ulang mo ni roham ang dosa na gudang Tuhan ni Tuhan badiang ko jumulo sa dosa pangalitong namin asa tamahami gabi habawaran di paso-paso di bagas ang gorna anak mo Tuhan Yesus Kristus bertanya kami to ano bambu
Amin. Amin. Hari ini Sabtu 14 Oktober 2023 kita akan melaksanakan pernikahan kita setelah kita melangsungkan hubungan kita selama 5 5 tahun ya. lebih dan banyak jauh-jauhannya. Ya, betul. Iya. Oke, semoga acara pernikahan kita berjalan dengan baik, Tuhan Betul. berkati Tuhan dan memberkati kita semua. kedepannya kita menjadi keluarga yang Takut selalu akan Tuhan. selalu diberkati, menjadi berkat dan selalu saling mengasihi Saling sampai akhir hayat. Ayat Semoga memisahkan kita, kita. betul. Amin. Amin. Kita harus menjadi keluarga yang luar biasa di hadapan orang tua kita juga dan di hadapan Tuhan juga. I love you nanti kali lah hari ini. Ya Bu Rudia, sebentar lagi mau kita menuju ke gereja untuk menerima pemberkatan dengan calon suamimu, calon hela saya, yaitu namanya Franz Fernando Bago Pardede. Sampai kita ke gedung, Tuhan memberkati semua acara kita dilancarkan oleh Tuhan. Amin ya. Ya kita sehat-sehat ya Bu Ru ya. Amin, Pak. Ya. Wakilalau kami Tuhan dengan dibesam doa sini roham na soha-sohata kami. Ko dihami hai baso, boy hai pajupang bohi. Lewat angka tutur nami akan namarsi haholonga di bagai sakolong na siyang ko. Dari manuguto Tuhan di parnako di mata nyari. Nakusay hami Tuhan marsi buhay-buhay. Sanggiyak ma Tuhan mabuhay na uli, mabuhay na dengga nilaw nami di hari sadaryo. O mana mamasu-masu usalhu na daging nakto dinami. Asa tarabanyas jala tama kami mamuji pasang apo ko. Saat utang amo madaging nakto dinami. Mangulo manang mati di hami tuha ko manak punasahan. Pinuji magwarmo Tuhan Jesus Kristus si baluhami. Manotong maronis sa liling na haleluya. Amen. Kami, Frans dan Nindi, mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, yang selalu melindungi kami dan memberikan kami pertemuan ini sampai dengan kami ke jenjang pernikahan, berkeluarga. Puji Tuhan. Dan kepada kedua orang tua kami sangat bersyukur sekali mempunyai orang tua yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami dan merestui kami. Puji Tuhan. Dan kepada Opung, Tulang, Antulang dan seluruh keluarga Bau, Uda dan seluruh keluarga kita dari Pardede, Bago, Sudah menyempatkan terus dari hadir. Aritonang yang sudah menyempatkan hadir, Mangungsong juga kita mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya kali ya, dan doakan kami dapat menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan selalu menghormati Tuhan, dan juga terutama juga menghormati orang tua kami. Karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
bagaimana campur tangan Tuhan, cinta kasih Tuhan mempersatukan antara saudara Frans dan juga saudari Nindi menjadi satu. Tuhan berkatilah ibadah pemberkatan ini, pemberkatan nikah ini, kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari PWMI Gereja Wesley Pekanbaru. Waktu dan tempat dipersilakan.
Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan responsoria. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus dalam kerajaan. Dialah penyelamatan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat bersama-sama.
dan ini sehingga mereka memutuskan untuk hidup bersama. Hari ini mereka akan menerima berkatan pernikahan. Kiranya Tuhan tolong rumah tangga yang baru dibangun ini, biar mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan, menjadi penolong mereka dalam setiap pergumulan tantangan hidup, sehingga mereka boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami mau merenungkan sebagian firman-Mu, siapkanlah hati kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi dasar, fondasi bagi kami untuk menjalani kehidupan, khususnya anak-Mu, Frans dan Indi, mereka yang akan membangun rumah tangga yang baru. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Siang hari ini adalah hari yang berbahagia buat Frans dan Indi. Saya lihat Frans dan Indi wajahnya sangat bergembira. Masa-masa perkenalan mereka sudah mereka lewati, dan hari ini mereka memutuskan untuk hidup bersama. Tentunya ketika mereka melewati masa-masa perkenalan, semuanya masih dalam perbohongan. Hujan pun mau jemput, panas terik pun dia mau menghantam. Semuanya masih kebohongan, ingin mengambil hati. Tapi hari ini mereka memutuskan hidup bersama. Semuanya akan kelihatan yang aslinya. Waktu di dalam kelas pernikahan kategorisasi, kami bertanya, siapkah Anda menerima kelemahan-kelemahan calon suami dan istrimu? Mereka bingung, karena biasanya dilihat yang baik-baiknya. Tapi waktu kelas kategorisasi saya bertanya, siap Anda menerima kelemahan, kekurangan suami Anda atau istri Anda? Mereka katakan siap. Kalau siap, kalau dengan lima kelemahan dari suami dan calon istri, bingung mereka menjawabnya. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 19. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sebab itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mereka berdua hari ini akan mengikrarkan janji pernikahan. Janji pernikahan bukan hanya sekedar janji, tapi mereka akan menjalaninya seumur hidup. Bukan hanya hafal, tapi mereka akan bersama-sama komitmen menjalani pernikahan mereka seumur hidup. Nanti mereka akan mengucapkan janji pernikahan, baik senang, susah, sakit, sehat, dan lain sebagainya. Itu bukan hanya sekedar diucapkan di dalam gereja, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, tapi mereka akan menjalani pernikahan ini dengan janji yang setia, yang taat seumur hidup. Pernikahan bukan hal yang mudah, bukan hanya sekedar pesta pora, tapi mereka akan bersama-sama belajar. Di dalam rumah tangga yang baru, mereka akan sama-sama belajar. Belajar untuk jujur, belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk saling menerima lebih kekurangan-kekurangan pasangannya. Maaf ini, kalau Fran tidurnya ngorok, kamu belum tahu kan? Kamu harus terima dia. Kalau dia tidur di ngorok, kamu harus sukacita, puji Tuhan. Ada hiburan. Biasanya tidur dengan suara, tidak ada suara. Sekarang sudah satu rumah,
Mungkin salah satu ada yang melorot. Kelemahan, kekurangan, ini harus diterima. Misalnya, Frans gak suka makan cabai, Nindi suka makan cabai. Harus mulai belajar adaptasi, sehingga rumah tangga ketika mereka belajar saling menerima, rumah tangga itu akan dibangun menjadi rumah tangga yang bahagia, yang manis, yang harmonis. Tapi kalau mereka tidak saling menerima, gara-gara cabai, yang satu suka cabai, yang satu enggak, terus bertengkar. Tapi kalau mereka saling menerima, maka rumah tangga mereka itu akan dibangun menjadi rumah tangga yang bahagia. Nah, ketika mereka akan mengucapkan janji, bukan hanya di mulut saja, tapi mereka setelah ini akan menjalaninya bersama-sama. Saya menerima kau menjadi istri atau suami saya untuk saling memiliki dan saling menjaga, bukan saling ego, tapi saling memiliki dan saling menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menepati janji dan menjalaninya seumur hidup. Kalau hari ini mereka di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat, mereka akan mengungkapkan isi hati mereka. Bukan hanya sekedar hafalan, tapi mereka akan belajar bersama, saling menerima, saling melengkapi, sehingga kasih yang selama ini masih kepura-puraan, sekarang kasih itu nyata. Kalau orang berkata masih pacaran itu cinta monyet, tapi sekarang nggak boleh lagi. Sekarang cintanya adalah memakai kacamata kuda. Tidak boleh lirik kiri kanan lagi. Pandanglah ke depan, pandanglah istriku. Coba Frans lihat istri, calon istri. Frans malu-malu. Coba Nindi. Apa yang kamu lihat dari pancaran wajahnya? Penuh kasih. Hati mereka sedang bergelora, bergembira, karena apa yang menjadi impian mereka hari ini terwujud. Ketika mereka memakai waktu masa-masa perkenalan, dan akhirnya mereka hari ini dipersatukan di dalam Tuhan. Mereka sangat bersukacita karena apa yang menjadi impian mereka, hidup bersama di dalam rumah tangga yang baru. Bukan hal yang mudah untuk dijalani. Rumah tangga yang dibangun bukan semuanya mulus, tapi di dalamnya pasti ada pertengkaran, ada perselisihan, ada masalah. Kalau kita membangun rumah tangga itu di dalam Tuhan, kita menyelesaikannya bukan dengan hikmat manusia, tapi kita minta pertolongan Tuhan untuk hadir di dalam rumah tangga kita, menjadi kepala rumah tangga yang memimpin rumah tangga kita. Ketika Frans dan Nindi, ketika mereka mengucapkan janji pernikahan, janji yang kudus, saya menerima engkau, berarti hanya seorang yang unik, yang cocok, yang istimewa, yang Tuhan berikan buat Frans dan Nindi. Tidak boleh berdua hati. Artinya ketika saya menerima engkau, berarti dengan hati yang sangat berbahagia, inilah pemberian Tuhan, pilihan yang paling terbaik. Karena di dalam pernikahan Kristen tidak diperbolehkan suami memiliki dua istri. Satu, saya menerima engkau berarti hanya seorang yang unik, yang cocok, yang istimewa, yang Tuhan berikan buat Frans atau Nindi. Kemudian menjadi istri atau suami saja, tidak boleh yang lain. Menjadi istri atau suami satu-satu aja, tidak boleh menambah. Artinya pernikahan Kristen ini benar-benar
diatur hanya satu suami satu istri, tidak boleh lebih daripada itu. Kita bersyukur hari ini mereka akan menjalani kehidupan bersama, membangun rumah tangga yang baru, memperoleh dan memegang kau sejak hari ini. Maksudnya saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling menerima kekurangan bersama, saling mengampuni, saling mengasihi, bukan hanya melihat kelebihan, tapi bisa menerima kekurangan dan kelemahan pasangannya. Dari sampai hari ini sampai selama-lamanya, baik senang, susah, kelimpahan maupun kekurangan, sehat ataupun sakit. Artinya mereka akan menjalani pernikahan ini dengan warna-warna. Bukan hanya sehat terus, tapi mereka juga akan menjalani senang, susah, kelimpahan, kekurangan. Mereka akan hadapi bersama. Mereka akan saling menghargai. Bukan hanya sekedar cincin, tapi ada makna yang sangat dalam di dalam cincin pernikahan ini. Mereka akan mengenakan cincin ke jari manis mereka. Bukan hanya mengenakan, tapi mengingat ikatan yang tulus di dalam pernikahan yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang bisa melemahkan janji pernikahan? Kalau keduanya saling egois, saling ingin menang sendiri, ini bisa melemahkan janji pernikahan. Kalau mereka tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling mengasihi, pernikahan bisa hancur. Kalau kita melihat di media massa ataupun di surat kabar, banyak zaman ini zaman edan, pernikahan mereka main-main, 1-2 bulan cerai, setahun pisah. Kenapa? Karena saling mementingkan diri sendiri, karena saling egois, tidak bisa menerima keberadaan pasangannya. Kalau mereka bisa saling menerima, saling mengasihi, saling menghormati, maka pernikahan itu akan bertahan sampai seumur hidup. Maaf Bapak Ibu, saya ingin bertanya, siapa yang sudah menginjak pernikahan 50 tahun? Ada di sini yang sudah memasuki masa pernikahan 50 tahun. Ada di antara Bapak Ibu? Lihatlah mereka. Mereka yang sudah berjalan dalam pernikahan 50 tahun. Mungkin waktu pertama kali mereka menikah, badannya masih seperti Frans. Yang istri masih seperti Nindi, masih ramping-ramping. Tapi setelah mereka beberapa tahun menikah, karena saling cocok, maka akan melebar ke samping. Saya dulu sebelum nikah terus. Setelah menikah, karena istri saya kasih makan yang enak-enak terus, jadi melebar. Seiring dengan berjalan usia pernikahan kita, dengan perubahan tubuh kita, jangan kita mundur atau lari, tapi tetap cintailah suami dan istri. Walaupun wajah mereka sudah mulai berkerut, Anda harus belajar mencintai sampai seumur hidup. Kemudian cincin pernikahan. Bapak Ibu pernah mendengar sejarah dari cincin pernikahan ini? Ternyata cincin pernikahan ini awal ceritanya adalah berasal dari falsafah Cina kuno. Pada waktu itu mereka akan mencoba merekatkan kedua tangannya pasangan ini supaya mereka hidup bersama di dalam rumah tangga. Nah, saya ingin praktekkan
coba ikuti saya. Ini cerita dari cincin pernikahan. Coba angkat tanganmu dua-duanya, rekatkan kedua, lipat jari tengah seperti ini. Jari tengahnya sudah lipat, kedua jari tengah. Bukalah ibu jarimu. Ketika Anda membuka ibu jari mudah. Ketika Anda membuka telunjuk, bisa. Ketika Anda membuka jari tengah, jari manis, bisa. Ketika Anda membuka kelingking, sangat mudah. Benar? Tapi ketika membuka jari manis, coba buka. Kalian seperti ini, coba pakai jari ini. Kalian seperti ini. Buka ibu jari. Sudah? Ketika kita membuka ibu jari, peran sudah dini. Dia akan meninggalkan orang tua mereka. Mereka akan hidup dalam rumah tangga yang baru. Meninggalkan bukan berarti mereka terpisah, tapi mereka akan membangun rumah tangga yang baru. Ibu jari ini menggambarkan orang tua yang akan ditinggalkan. Kemudian telunjuk. Kakak atau adik kita akan kita tinggalkan. Mereka akan hidup bersama suami istri dalam rumah tangga yang baru. Sekarang jari kelingking. Jari kelingking ini artinya ketika Frans dan Didi memiliki anak-anak mereka pun nantinya akan meninggalkan mereka saat mereka menikah. Bapak Ibu, coba perhatikan sekali lagi, ikut tangan saya, rekatkan, lipat jari tengah. Ibu jari menggambarkan orang tua yang dekat dengan kita. Telunjuk, kakak atau adik kita akan meninggalkan kita. Jari kelingking, anak-anak kita setelah besar mereka menikah juga akan meninggalkan kita. Coba jari manis dibuka. Bukalah jari manis Bapak Ibu, bisa nggak? Tidak bisa. Cincin selalu dikenakan di dalam jari manis. Cincin ini mengikat antara pria dan wanita dalam satu ikatan pernikahan. Mereka akan hidup bersama karena sudah diikat, dan mereka akan menjalani kehidupan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam renungan yang singkat ini menolong anakmu Frans dan Didi untuk membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan, dalam rumah tangga yang dibangun dalam Tuhan. Rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang manis, yang harmonis, yang bahagia. Kami percaya setelah pemberkatan ini mereka akan bersama-sama hidup dalam rumah di mana Tuhan sediakan bagi mereka. Kiranya Tuhan tolong supaya anak ini boleh sama-sama saling menerima dan saling menghargai, saling mengasihi. Bahkan mereka menjalani janji pernikahan ini bersama-sama dengan kesetiaan dan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih, kita berhimpun sekarang di sini di hadirat Allah dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci.
Pernikahan adalah suatu masa yang mulia di dalam kehidupan yang dibentuk oleh Allah sendiri untuk menyatakan kepada kita persekutuan ajaib dan rahasia yang terdapat antara Kristus dan gerejanya. Pernikahan juga adalah suatu momen yang suci, di mana Kristus telah menghiasi dan memperindahnya dengan kehadirannya di Kana Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dengan aturan, tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati-hati, serta takut akan Tuhan di dalam masa yang suci ini. Kedua orang ini datang sekarang di sini untuk dipersatukan. Saya meminta serta memperingatkan kamu berdua yang berdiri sekarang di hadirat Allah, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah penting sebagai dasar rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih erat daripada ikatan pernikahan. Dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang kamu pertanggungjawabkan sekarang. Jika sumpah yang khidmat ini tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha melakukan kehendak Allah Bapamu yang di surga, hidupmu pasti akan penuh sukacita, dan rumah tanggamu yang kamu dirikan sekarang ini akan tetap dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Saudara Fran, bersediakah kau menerima perempuan ini menjadi istrimu, hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci? Bersediakah kau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Bersediakah kau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Saya mau kiranya Tuhan menolong saya. Saya bersedia kiranya Tuhan menolong saya. Saudari Lili, bersediakah kau menerima laki-laki menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci saja selama kamu berdua hidup? Saya bersedia kiranya Tuhan menolong saya. Siapakah yang menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan kepada laki-laki ini? Saya yang menyerahkan. Saya, Frans Fernando Marius Bago Pardede, menerima engkau, Anindya Larasati, menjadi istriku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Saya selalu mencintai engkau dan mengasihi engkau. Dan selama kita hidup berdua, sesuai sehingga ajal yang menceraikan kita sesuai dengan hukum suci daripada Allah. Demikian aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Saya, Anindya Larasati, menerima engkau, Frans Fernando Marius Bago Pardede, menjadi suamiku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, sakit atau sehat, kaya atau miskin. Saya tetap mencintai engkau dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup, hingga ajal yang menceraikan kita, sesuai dengan hukum suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Cincin ini adalah suatu benda lahiriah yang nampak sebagai tanda dari hal yang dalam dan rohani, yang menyatakan kepada semua orang
persatuan dari laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci melalui gereja dari Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati penyerahan cincin-cincin ini, sehingga dia yang menyerahkannya dan dia yang memakainya dapat tinggal dalam sejahtera, sehingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung terus di dalam kasih dan damai demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai tanda dan jaminan dari janji yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini, saya Frans Fernando Marius Bago Pardede menikahi engkau Anindya Larasati, sehingga engkau jadi istriku dari dalam nama Allah, anaknya Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya, sebagai tanda dan jaminan dari janji yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini, saya Anindya Larasati nikah dengan engkau, Frans Fernando Marius Bago Pardede, sehingga engkau menjadi suamiku di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Pencipta dan Pelindung dari segala manusia, Pemberi dari segala anugerah rohani, Pencipta dari hidup yang kekal, curahkanlah roh-Mu atas laki-laki dan perempuan ini yang kami berkati di dalam nama-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh kepada sumpah dan janji yang telah diperbuat di antara mereka, serta sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya dan dapat tinggal tetap di dalam kasih dan sejahtera yang sempurna dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Dengan demikian, dapat hidup bersama-sama di dalam kesetiaan dan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalahan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi persinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh karena Frans dan Nindi telah seia sekata untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci, dan telah bersaksi di hadirat Allah dan di hadapan sidang jemaat ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan tukar cincin, maka dengan ini saya menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sebab itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya memberkati, memelihara, dan melindungi kamu berdua. Tuhan yang pemurah dengan anugerahnya kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu berdua dengan segala berkat rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini, supaya di dalam dunia yang baru kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kemudian pemberian Alkitab dari gereja dan surat nikah. Gereja memberikan Alkitab kepada mereka supaya mereka mengajarkan juga kepada anak-anak mereka ketika Tuhan menganugerahkan anak di tengah-tengah keluarga, dan mereka supaya hidup di dalam firman Tuhan.
Dan gereja juga memberikan surat nikah yang akan dilanjutkan untuk ke surat nikah catatan sipil. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menyambut mereka dengan sukacita dan bahagia. Mari kita sambut Tuhan dan Nyonya Frans. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kemudian penyalaan lilin. Ini melambangkan penyatuan dua kehidupan yang menjadi satu dalam pernikahan. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian tanda terima kasih kepada orang tua. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan
Kemudian orang tua dari Frans, Bapak Tony Bago. Saksi dari pria, Bapak Henry Toman Simanjuntak. Orang tua dari pihak perempuan, Bapak Afonsius Aritona. Saksi dari perempuan, Bapak Antonius Aritona. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dari kedua mempelai. Saksi dari pria. Shalom. Kami berdua, Frans dan Indi, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan pertama kali kita karena sudah memberikan kami tempat yang luar biasa. Terima kasih Gembala, hamba Tuhan, majelis, jemaat, Gereja Metodis Wesley Pekanbaru. Terima kasih sudah menyediakan tempatnya dan Tuhan memberkati tempat ini hingga kami menjadi suami istri dalam nama Tuhan. Terima kasih. Dan kami tidak lupa mengucapkan juga kepada kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami yang sudah membesarkan kami dari kecil hingga kami dewasa, hingga kami berdua hidup bersama membentuk keluarga kecil. Kami mengucapkan terima kasih. Kami tidak akan pernah melupakan dan akan terus menghormati kedua orang tua kami. Juga kepada opung kami, tulang kami, nan tulang, namburu, bau, udah semuanya yang sudah hadir ke tempat ini, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya doa untuk keluarga kecil kami yang baru ini kiranya dapat selalu diberkati oleh Tuhan dan dari keluarga besar kita semua. Terima kasih banyak dan mohon doa dan dukungannya untuk keluarga kecil kami ini. Terima kasih. Shalom. Firman-Ku
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam untuk kita semuanya. Selamat siang kami ucapkan kepada kita semuanya. Pertama, kami bersyukur kepada Tuhan karena acara pemberkatan nikah anak kami Frans dan Indi dapat terlaksana dengan baik, dan kami sekeluarga Frans Bago mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta, Majelis dan seluruh jemaat Gereja Metodis USD Pekanbaru, dan juga kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kami terlebih kepada keluarga kami Simanjuta, keluarga kami Aritona, dan keluarga kami Sibayama, Madohode, dan Madobago, dan seluruh teman-teman kami, juga dengan tulang peran dan ipar-ipar kami, dan seluruh bapak ibu yang hadir di dalam acara pemberkatan anak kami Frans dan Indi. Kita dapat sama-sama untuk menyaksikannya. Untuk itu kami atas nama keluarga Ama Frans Bago Pardede dan keluarga Aritona juga kami telah menyiapkan hidangan ala kadarnya. Kami mohon kepada kita semua untuk hadir di tempatnya di gedung Serbaguna di Sokoberang HKBP Jalan 2 Pekanbaru. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kaulah satu-satunya yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu. Namun kasih setiamu selalu baru. Kaulah satu-satunya yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu. Namun kasih setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain di dalam hatiku. Selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya
yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu, namun kasih setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku.